Seperti kau hancur melihat kotaku, berikan hatimu kepada diriku. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh suatu anugerah yang besar bagi kita semua. Kita
kita dapat berkumpul hari ini untuk mengadakan ibadah lewat streaming untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari saudara, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Dan biarlah kuasa kebangkitannya hari ini memenuhi hidup saudara, memenuhi hidup kita semua. Mari saya ajak saudara dimanapun saudara berada, kita tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kami semua kembali oleh kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kebangkitan-Mu di hari yang ketiga dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima suatu bagian yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kami di surga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, kami semua dipelihara di dalam kekuatan Allah dan sukacita yang melimpah. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, biarlah kami tetap memandang Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan semakin tarik kami lebih dekat. Dan Tuhan nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sama seperti Engkau menghampiri murid-murid-Mu, Engkau pun menghampiri kami hari ini Tuhan, untuk menyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi kami. Dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu membawa kemenangan bagi kami, membawa kesembuhan bagi kami, membawa pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan, di tempat di mana kami berdiri saat ini, di hidup kami, di keluarga kami, sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
engkau yang mungkin sedang mengalami jalan buntu. Mari letakkan tanganmu di dadamu. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Yesus memberiku sungguh mengasihi kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Dan hari-hari ke depan kami tidak akan takut. Kami tidak akan bimbang. Kami tidak akan ragu. Sebab Engkau memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kejayaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yesus kita sungguh dahsyat. Katakan amin. Kuasa kebangkitannya membuat kita hidup, membuat kita penuh dengan harapan yang baru. Yang percaya sorakan haleluya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita sama-sama bersorak merayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu secara khusus. Tuhan telah mengurapi kami semua. Tuhan mengurapi semua audien, semua jemaat-Mu yang hadir, yang mengikuti kebaktian ini di rumah-rumah, di rumah sakit, dimanapun anak-anak-Mu, jemaat-Mu berada. Tuhan hadir bersama kami. Oh Yesus, oh Yesus. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita sama Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Bimbing aku masuk ke dalam-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Katakan kepada Tuhan Yesus, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan kepada Tuhan Yesus, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Semua jemaat ikut menyanyi menyembah Tuhan. Mau mengikuti, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan urapan Allah sedang turun menjamah kami. Di mana jemaat-Mu berada Tuhan, baik di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah hari ini, baik yang ada di rumah sakit yang mengikuti ibadah hari ini, maupun di tempat pekerjaan. Hamba berdoa, lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Urapan Allah turun mengalir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau mengikuti Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Jemaat angkat tangan, jemaat angkat suara saudara. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Kami rasakan urapan Allah sedang turun atas kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan melawat kami hari ini. Yesus, Lama Tuhan, lama.
Yang terikat Tuhan beri kelepasan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan baru. Yang miskin Tuhan berkaya. Kau sedang melawan kami. Yang di rumah sakit lawan Tuhan. Yang di rumah sedang terbaring sakit, sembuhkan Tuhan. Lawan anak-anakmu hari ini. Hari ini hari lawatan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Hari penyelamatan Tuhan. Hari kelepasan. Hari kesembuhan. Hari pemulihan. Hari kelimpahan Tuhan atas kami. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang di rumah jemaat Tuhan katakan haleluya. Katakan Jesus. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan pada hari ini. Dimanapun kami berada, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit, bahkan di tempat pekerjaan. Tuhan, yang kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terluka dipulihkan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan, yang miskin diperkaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan sekali lagi, katakan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan sambil katakan haleluya. Sungguh kami berkata hari ini Tuhan, Tuhan Yesus Engkau luar biasa. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Engkau sedang mengikuti acara kebaktian
hari ini. Bahkan ada yang di rumah sakit mengikuti tayangan kebaktian hari ini. Sama-sama katakan bersama saya dengan sepenuh hati. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau nyata. Sungguh kami berkata hari ini, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh kami berkata hari ini, memang Engkau luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu terus memenuhi kami. Pengurapan-Mu terus mengalir atas kami. Sebentar kami akan mendengar pesan firman-Mu. Di hari Paskah, di hari kebangkitan Tuhan, kami sama-sama membuka hati kami. Kami mau mendengar pesan-Mu, firman-Mu, tuntunan-Mu buat kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi kami semua. Urapi semua jemaat-Mu yang hadir, walaupun berada di rumah masing-masing. Hadirat-Mu melimpah atas kami. Tuhan yang pimpin kebaktian ini. Tuhan yang pimpin semua jemaat-Mu. Tuhan yang pimpin anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang pimpin hidup kami. Sebab hidup kami milik Tuhan. Tuhan milik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sehati, kami sepakat. Kami berdoa, kami tengking segala roh ketakutan, roh kekhawatiran yang mencoba mengganggu hidup pikiran hati kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Roh Kudus yang memenuhi pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami tahu pada hari ini. Kami telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua mengucap syukur. Kami semua yang mau mendengar firman-Mu, firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang bisa berdiri tetap berdiri. Yang tidak bisa berdiri silakan duduk, tidak apa-apa. Saya ngambil pesan Tuhan hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, yang bawa kebetulan ada Alkitab di samping saudara, buka Alkitabnya. Yang bawa HP, buka HP-nya. Sebab di HP suka ada isi Alkitab ya. Yang tidak bawa HP, yang tidak ada Alkitabnya, buka hatinya. Saya akan membacakan untuk saya dan saudara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judulnya berkata, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga bersama engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?
Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, hai anak-anak, adakah kamu punya makanan minuman? Hai anak-anak, adakah kamu punya persediaan untuk makan dan minum? Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas seperti itu. Jawab murid-murid Tuhan, jawab mereka, tidak ada. Ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kisah ini kisah yang sangat terkenal sekali. Kisah yang sangat paling saya sukai di antara kisah di Alkitab Perjanjian Baru. Khususnya di Injil Yohanes. Kisah yang paling favorit dalam hidup saya. Kenapa? Sebab kisah ini kisah yang pernah saya alami dalam hidup saya sebagai orang percaya. Saudara yang Tuhan kasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenang kembali 3 hari yang lalu. Kita sama-sama merayakan kebaktian Jumat Agung. Katakan amin. Di mana kita masing-masing diingatkan oleh Tuhan untuk mengenang kembali tentang pribadi yang agung, yang memiliki kasih yang agung. Kenapa saya katakan 3 hari lalu kita merayakan kebaktian Jumat Agung? Kenapa yang disebut Jumat Agung? Karena ada satu pribadi yang memiliki kasih yang agung bagi saya dan bagi saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa saya katakan pribadi yang agung dan kasih yang agung? Tidak lain adalah yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Kenapa saya katakan dia memiliki kasih yang agung? Saudara, Alkitab berkata, dia buktikan kasih yang agungnya itu ada buktinya. Dan dia buktikan buat saya dan saudara. Yang pertama, dia buktikan dia rela menderita untuk saya dan untuk saudara. Dia pernah menderita untuk saya dan untuk saudara. Yang kedua, dia rela disalibkan untuk saya dan saudara. Di Jumat Agung kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan proses kematian Tuhan Yesus. Di kayu salib. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Yesus rela di kayu salib. Dia disalibkan. Tangan kanannya dibentang. Dipaku dengan paku yang kasar. Paku yang panjang. Paku yang besar. Paku yang kasar. Dipakukan di tangan kanan Tuhan Yesus. Tak. Tak. Sakitnya luar biasa. Tangan kirinya dipentang. Dipaku dengan paku yang kasar. Paku yang besar. Paku yang panjang. Dipakukan tangan Tuhan Yesus sebelah kiri. Tak. Tak. Sakitnya luar biasa. Kakinya ditumpuk. Dijadikan satu. Dipaku dengan paku yang panjang. Paku yang kasar. Paku yang besar. Dipaku kakinya. Tak. Tak. Sangat sakit. Yesus sangat menderita. Belum sampai di situ. Belum cukup sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Dia mahkotain duri. Duri di Timur Tengah itu panjang-panjang di Israel. Tajam-tajam. Dianyam menjadi sebuah mahkota. Diletakkan di kepala Yesus. Ditekan di kepala Yesus. Darah tercurah. Darah mengalir dari kepala sampai seluruh tubuh. Sakitnya luar biasa. Belum berhenti sampai di situ.
Seorang prajurit kemudian mengambil tombak, menombak lambung Tuhan Yesus. Das! Tombak masuk ke dalam lambung Tuhan Yesus. Alkitab berkata keluar darah dan air. Sangat sakit, sangat menderita. Dia rela melakukan itu semua. Untuk saya. Untuk saudara. Untuk semua kita yang hadir dalam kebaktian siang hari ini. Itu saya katakan, kenapa dia memiliki kasih yang agung. Tidak ada kasih yang seperti itu. Dia rela lakukan, menerima semua penderitaan yang hebat itu. Karena kasihnya kepada saya. Karena kasihnya kepada saudara. Maka itu yang Tuhan inginkan hari ini. Dalam kebaktian hari ini. Kita mengenang kembali. Hormat sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kemudian puncaknya adalah di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawa untuk saya dan untuk saudara. Tidak ada pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh seseorang seperti Tuhan Yesus. Dia rela menyerahkan nyawa untuk saya dan saudara. Kemudian Alkitab berkata, kemudian Yesus mati. Yesus diturunkan dari kayu salib. Yesus dikubur. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kubur tidak bisa menahan kebangkitannya. Kematian tidak bisa menahan kebangkitannya. Maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Yesus bangkit. Buat saya, Yesus bangkit buat saudara. Bahkan dia hidup. Bahkan hidup sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita. Tidak berlebihan kalau kita berkata kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada kasih yang seperti Engkau. Maka itu hari ini kami boleh berkata, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami kasih-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Alkitab berkata saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang kali setelah dia bangkit dari kematian. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang dikasihinya. Saya berdoa pada hari ini dalam kebaktian Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biar setiap saudara dan saya mengalami perjumpaan dilawat sama Tuhan. Biar Yesus menampakkan diri bukan saja kepada murid-muridnya, termasuk dia menampakkan diri kepada saya dan saudara. Karena dia mengasihi murid-muridnya. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan kisah di Danau Tiberias adalah Yesus ketiga kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di pantai Danau Tiberias. Pantai ini sangat terkenal, saudara. Kenapa Danau Tiberias sangat terkenal? Karena Alkitab memberitahu kepada kita, hampir 80% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, tapi hampir 80% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di sekitar Danau Tiberias. Makanya danau ini begitu terkenal di seluruh Israel, bahkan di seluruh dunia. Karena Tuhan pernah hadir melakukan mujizatnya di sana. Tapi saya percaya saudara, bagi saya orang yang percaya dan saudara orang yang percaya menyaksikan ibadah hari ini, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kenapa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kalau dulu dia bikin mujizat, sekarang pun dia sanggup bikin mujizat. Kalau dulu dia menyembuhkan orang, sekarang pun dia menyembuhkan orang. Menyembuhkan saya, menyembuhkan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Maka itu dalam kebaktian siang hari ini, saya berdoa semua saudara dimanapun saudara berada, di rumah maupun di rumah sakit, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang Tuhan kasih, murid-murid Tuhan Petrus, Nathanael, Thomas, Yakobus, Yohanes sedang berada di Danau Tiberias. Mereka sedang berkumpul di sana. Mereka sedang bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat lagi. Mereka secara manusia rasanya merasa kehilangan gurunya. Secara manusia mereka merasa kehilangan orang yang diandalkan selama ini. Bahkan rasanya mereka kehilangan visi. Gak tahu apa yang harus mereka perbuat. Makanya Petrus berkata kepada teman-temannya, "Hai teman-teman, aku ingin menjalaikan kembali." Padahal itu pekerjaan yang lama yang pernah dilakukan oleh Petrus dan teman-teman. Dan pernah ditinggalkan. Karena mengikut Tuhan Yesus. Tapi waktu dia kehilangan visi, kehilangan arahan, gak tahu apa yang mesti dikerjakan. Dia berkata, "Aku menjalaikan kembali." Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sedang bingung. Sedang resah. Gak tahu arah kemana. Karena mungkin saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan pelayanan, kehilangan bisnis, kehilangan usaha. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Dan melalui firman Tuhan yang saudara dengar, saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan kepada saya dan saudara hari ini
Biar itu menjadi rema bagi kita semua. Saudara, seringkali saya berkata kepada jemaat, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus punya dua hal yang kita tangkap. Yang pertama, melalui firman Tuhan yang dihotbahkan, disampaikan melalui mimbar. Tuhan bisa bicara secara umum buat setiap orang. Tapi nomor satu yang penting adalah firman Tuhan yang kita dengar melalui mimbar bisa menjadi rema buat secara pribadi kita masing-masing. Bagi saudara hari ini yang membutuhkan solusi memberi jalan keluar, dengar firman Tuhan hari ini. Seperti Petrus sebentar kita akan mendengar, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun pasti ditolong oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata, malam itu Petrus bersama teman-teman mencala ikan. Dan Petrus tahu, malam hari adalah malam yang paling ideal untuk menjala ikan. Sebab Petrus tahu, Petrus orang pengalaman sebagai penjala ikan. Danau Galilea adalah tempat bisnisnya, tempat usahanya bertahun-tahun lamanya. Dia tahu kalau malam hari, ikan yang kecil, ikan yang besar, keluar dari persembunyiannya. Untuk mudah ditangkap pada malam hari itu. Tapi Alkitab berbicara sesuatu yang menarik, yang saya ingin bagikan buat saya dan saudara. Alkitab berkata sepanjang malam itu, Petrus bersama teman-teman yang menjala ikan. Sudah tebar sana, tebar sini. Lempar jala sana, lempar jala sini. Usaha ke sana, usaha ke sini. Bisnis ke sana, bisnis ke sini. Lakukan apa sana, lakukan sesuatu di sini. Dia kerahkan segala kemampuan yang dimiliki, pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Tapi Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Yang berkata demikian. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya kerja keras mereka sia-sia. Usaha mereka sia-sia. Gagal. Tidak berhasil. Betapa mengecewakan. Betapa membuat frustasi hati seseorang. Mungkin demikian juga buat Anda yang menyaksikan, mendengar firman Tuhan hari ini. Anda sedang mengalami putus asa, kecewa. Mungkin kecewa karena di PHK, kecewa karena dirumahkan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Saudara sudah berusaha dengan giat bekerja, tapi tidak ada hasil apa-apa. Tapi percayalah, seperti Tuhan menolong Petrus, menolong teman-temannya. Tuhan melakukan mujizat kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Oh Yesus, Yesus. Katakan kepada dia, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselangi kasihmu. Sungguh indah. Dan tanpa disadari oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Yesus sedang berdiri di pantai. Murid-murid Tuhan dengan kelelahan, dengan putus asa karena semalam-malaman tidak mendapat ikan, pulang
menepikan perahunya ke pantai. Tiba-tiba ada suara yang bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Saya terjemahkan dengan bahasa bebas. "Hai anak-anak, apakah kamu punya persediaan makanan untuk bulan-bulan ini? Hai anak-anak, apakah kamu punya makanan, punya minuman untuk persediaan bulan-bulan ini?" Petrus mewakili teman-temannya berkata dengan lantang, "Tidak ada, tidak ada, tidak punya, tidak ada persediaan, tidak punya stok, tidak ada." Sempat saya renungkan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tanya kepada murid-murid Tuhan? Bukankah Tuhan tahu keadaan murid-murid Tuhan? Murid-murid Tuhan sedang mengalami kegagalan. Tuhan tahu murid-murid Tuhan sedang mengalami putus asa. Gak tahu jalan keluar lagi dalam hidupnya. Gak tahu apa yang mesti dikerjakan. Gagal tanpa hasil, tanpa pendapatan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Tuhan tahu, pasti Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan tanya? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Sempat menjadi perenungan saya pagi hari itu. Tiba-tiba Tuhan berbicara di hati saya. Aku tanya mereka, bukan aku tidak tahu, kata Tuhan. Aku tanya mereka, bukan karena aku tidak tahu keadaan mereka. Kalau Tuhan tanya keadaan saudara hari ini, bukan Tuhan tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu keluarga saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu ekonomi saudara. Tuhan tahu keuangan saudara. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tanya? Tuhan memberikan penjelasan kepada saya begitu mengejutkan buat saya. Tuhan berkata, aku bertanya kepada mereka, aku butuh pengakuan. Aku butuh pengakuan. Saudara, Tuhan butuh pengakuan dari kita. Seringkali manusia itu sombong, saudara. Seringkali manusia itu tinggi hati. Jangankan berhasil, gagal pun kadang-kadang tidak pernah mengaku sama Tuhan. Jangankan mampu, tidak mampu pun seringkali manusia tidak berani ngaku sama Tuhan. Bahwa manusia tidak mampu. Bahwa manusia tidak sanggup tanpa Tuhan. Seringkali manusia sombong untuk berani mengakuinya. Tapi Tuhan butuh pengakuan dari kita. Tapi waktu Petrus mengakui, Tuhan, kalau saya terjemahkan pengakuan Petrus, tidak ada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa Tuhan kami tidak berhasil. Kami tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya hari ini pertanyaan yang sama berlaku buat saya dan saudara. Tuhan butuh pengakuan jujur dari saya dan saudara hari ini. Waktu Tuhan mendengar kita berkata kepada Dia, Tuhan aku gak mampu. Tanpa Tuhan aku gak bisa. Tanpa Tuhan aku gak tahu jalan keluar. Tanpa Tuhan aku gak tahu harus berbuat apa. Rasanya semua sudah deadlock Tuhan. Ke kanan mentok, ke kiri mentok. Depan mentok, belakang mentok. Rasanya gak tahu lagi aku harus berbuat apa-apa. Saya percaya waktu kita mengaku dengan Tuhan jujur seperti itu, Tuhan bertindak memberi jalan keluar kepada kita.
Yang percaya katakan amin. Setelah Tuhan mendengar pengakuan murid-muridnya bahwa Tuhan mendengar bahwa mereka tidak mampu tanpa Dia, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mungkin kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, Petrus bisa saja berkata begini, Tuhan, semalam-malaman aku gak berhasil. Apalagi siang hari ini. Apalagi dekat pantai. Mana mungkin Tuhan, keadaan tidak bisa mendukung. Keadaan tidak memungkinkan. Mungkin Petrus bisa berkata demikian. Tapi Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kamu pasti mendapat ikan. Saudara, ada satu pembelajaran rohani yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau Tuhan ingin memberkati seseorang, Tuhan kalau ingin memberkati keluarga seseorang, Tuhan kalau ingin memberkati pelayanan seseorang, Tuhan kalau ingin memberkati usaha seseorang, kalau Tuhan ingin memberkati bisnis seseorang, pekerjaan seseorang, Tuhan sanggup memberkati. Walaupun keadaan di sekitar tidak memungkinkan, Tuhan sanggup tetap memberkati. Katakan amin. Saya percaya mulai hari ini, apapun keadaan saudara, mungkin sulit, susah, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Angkat tangan yang percaya sama Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan, panggil Tuhan Yesus. Bagiku Yesus, Kau segalanya bagiku. Waktu Petrus bersama teman-teman mendengar pesan Tuhan itu, mendengar firman Tuhan itu, mendengar rema yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus tidak membantah. Petrus tidak bersungut-sungut. Tetapi apa yang dilakukan Petrus luar biasa. Petrus taat sama pesan Tuhan. Petrus taat sama firman Tuhan. Petrus taat sama arahan Tuhan. Petrus taat. Kemudian Petrus tebar jalannya. Begitu ditebar jalannya, betapa terkejutnya Petrus dan teman-teman. Begitu diangkat jalannya, Alkitab berkata, ikan besar-besar, 153 ekor, masuk ke jala Petrus. Saya berdoa, saya berkata kepada saudara yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan di kebaktian Paskah hari ini. Kalau engkau percaya, engkau taat kepada arahan Tuhan, engkau taat firman Tuhan, engkau taat pesan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan arahkan, Tuhan sampaikan, kita taat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya mulai minggu ini terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasihi. Dan Petrus terkagum-kagum. Murid-murid Tuhan yang lain terpesona akan perbuatan Tuhan.
mujizat yang Tuhan lakukan bagi mereka. Demikian juga buat saya dan saudara hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kalau Dia sanggup menolong, memberkati, dan memberi jalan keluar murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, Yesus yang sama sanggup menolong, memberi jalan keluar kepada murid-muridnya, saya dan saudara, pada masa sekarang ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya sama Dia, Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil. Diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati usaha saudara, pekerjaan saudara, ekonomi keuangan saudara, keluarga saudara, berlimpah-limpah. Katakan sama Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Semua angkat tangan sama Tuhan. Semua katakan kepada Tuhan Yesus dengan iman. Hatiku percaya Tuhan Yesus, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara angkat tangan dimanapun saudara berada, baik di rumah saudara, di rumah sakit, dimanapun saudara berada. Angkat tangan sama Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menderita bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau hidup bagi kami. Bahkan hidup di dalam hidup kami. Seperti Tuhan melakukan mujizat dan menolong murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan yang sama mulai hari ini menolong setiap kami, murid-murid Tuhan masa sekarang, anak-anak Tuhan di zaman sekarang yang menyaksikan tayangan ibadah hari ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan yang kehilangan usaha, Tuhan berikan usaha yang baru. Yang krisis ekonomi, Tuhan berkati keuangan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Engkau tidak pernah berubah kuasamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang miskin Tuhan berkaya. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama saksikan Warta Sepekan dari GBI Lipo Cikarang, Rayon 8. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan beribadah di GBI Lipo Cikarang. Kami sangat bersuka cita menyambut saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Saudara bukan orang asing, kita satu keluarga Allah. Bersama saya Astrid, inilah R8 News minggu ini. Ibadah raya minggu depan masih akan diadakan secara online dan saudara dapat mengakses melalui Facebook, YouTube, website, dan aplikasi GBI Lipo Cikarang. Taburan saudara melalui aksi kasih nyata telah disalurkan melalui 50 paket sembako untuk 50 keluarga jemaat GBI Lipo Cikarang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Persepuluhan dan persembahan saudara dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan jangan lupa untuk mengunjungi media sosial GBI Lipo Cikarang. And don't forget, stay healthy, stay at home, and keep praying. Happy Sunday, God bless you. Angkat tangan Bapak bersama Tuhan.
kami memuji kebesaran ajaib Yesus ajaib kami memuji kebesaran ajaib Angkat tangan saudara, arahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita. Pagi, siang, sore, malam hari ini. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama. Amin. Selamat Paskah saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Thank you Jesus. Mari katakan, come, every praise. Every praise is to our God. Everyone I worship with what I got. Every praise, every praise, every praise is to our God. God, my Savior.
praise is to our God. Everyone I worship, every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, yeah. Glory, hallelujah. Every praise, every praise, every praise, every praise. Lagi, every praise, lagi, come on. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Ayo semua tepuk tangan di atas kepalamu. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our every praise to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah. Glory, hallelujah. Every praise, 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 every praise is to our God. Malam hari ini sebagai penutup saya juga ingin kasih kado dan kejutan sedikit untuk GBI Cikarang. Saya ingin mengundang untuk hambanya Bapak Pendeta Wibeko untuk bisa bernyanyi bersama-sama dengan saya. Menyanyikan pujian bersamamu. Katanya ini lagu favoritnya Bapak. Jadi saya juga ingin bernyanyi bersama-sama dengan Bapak. Saya rasa di gereja ini semua para jemaat juga Pak merindu untuk melihat Bapak Gembala menyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Boleh duduk, boleh berdiri silahkan. Haleluya. Tunggu, kita sesuaikan kunci sama hambanya. Kita menyesuaikan kunci. Iya, karena luar biasa banget. Nih hambanya 21 tahun. Pak, nanya sedikit, 21 tahun lu gimana Pak menggembalakan nih para jemaat-jemaat yang luar biasa di tempat ini Pak? Semuanya karena Yesus. Amin, amin. Amin. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita ya Pak ya. Haleluya. Ya, intro boleh? Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Biar musik saja, musik dengan lembut. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, suka, duka, senang, susah, musik sama-sama main, semuanya ikut main musik. Nyanyikan lagu ini sama-sama dengan lembut. Dari lagu ini mengatakan, Dia selalu bersama kita. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Urapan-Mu sedang turun atas kami malam ini Tuhan. Hadirat-Mu sedang menjamah kami malam ini. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bapak Ibu sambil angkat tangan. Perkenananmu ya, Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh Yesus, Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah lagi. Saya minta jemaat saja, jemaat saja, jemaat saja. bersamamu. Lawat jemaat-Mu malam ini Tuhan. Lewati semua Bersama-Mu Tuhan Yesus. perkenananmu ya, Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Oh Jesus, Jesus. Beri pertolongan. Oh Jesus, Jesus. Anugerahmu besar Melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerahmu Besar. besar, haleluya. Anugerah-Mu Besar, anugerahmu Yesus. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Katakan Jesus. Katakan Jesus. Lari bagimu Tuhan. Amin, Pegang amin. dada saudara, pegang dada saudara, pegang dada saudara. Katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah besar buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Anugerah-Mu besar Tuhan buat jemaat-Mu malam ini. Amin. Anugerah-Mu besar bagi gereja-Mu di tempat ini. Amin. Anugerah Allah besar bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun GBI Cikarang. Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Haleluya. Terima kasih Mbak Sen mungkin Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Amin, Pak. Tuhan berkati ya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Thank you Jesus. Mari katakan, come, every praise. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah, yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our every praise, every praise is to our once again. Katakan sekali lagi. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, yeah. Sing hallelujah to our glory, hallelujah, hallelujah to our every praise is to our God. Ayo semua katakan, come. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is, yeah. God my Savior, amen. God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. Every praise is to our everyone I worship with one accord. Every praise is to our oh sing hallelujah, yeah. Sing hallelujah to our glory, hallelujah, hallelujah to our every praise is to our oh, sekali lagi katakan. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our glory, hallelujah, hallelujah to our every praise is to our God. Semua katakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yeah. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, glory, hallelujah. Every praise is to our God. Sekali lagi, oh. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, every praise, lagi, every praise. Tuhan, Kaulah penolong
penolongku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Ku tak takut, sebab Kau besertaku. Saat ku lewati badai hidup yang menerjang.